فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Wanabiddinazakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membahas seputar keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terakhir kita bahas setelah sifat kudrah, bahwasanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak dan punya legalitas untuk dijadikan sebagai sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang lain, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesembahan yang tidak memiliki legalitas dan juga tidak memiliki kelayakan dan kepantasan untuk dijadikan sebagai sesembahan. Semuanya adalah sesembahan yang batil, diibadahi secara batil, walaupun secara de facto-nya, ya secara kenyataan di lapangan mereka diibadahi, tapi peribadahan yang ilegal. Sebenarnya mereka tidak layak untuk diibadahi. Jadi bukan maknanya la ilaha illallah, itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ada banyak Tuhan selain Allah. Ya, yang diibadahi selain Allah ada banyak. Kalimat itu maknanya batil, karena mengandung konsekuensi semua yang diibadahi itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti kita mengklaim bahwasanya semua yang diibadahi itu adalah Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali apa? Allah. Dan ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadi satu dengan siapanya? Dengan makhluknya. Dan ini keyakinan batil, bahkan keyakinan kufur ini. Nah, meyakini bahwasanya Allah menjadi satu dengan siapanya? Dengan makhluknya, wal iyadzubillah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, masih menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qadimun bila ibtida'in. Allah itu qadim, tanpa permulaan. Qadim tanpa permulaan artinya Allah sudah ada sejak dahulu kala. Tidak memiliki permulaan. Kalau memiliki permulaan, berarti sebelum permulaan ini Allah tidak ada. Kalau dia punya permulaan seperti kita punya permulaan? Punya. Berarti sebelum kita bermula itu, sebelumnya kita tidak ada. Allah nggak pernah punya fase itu. Allah nggak pernah melewati fase ketidakadaan. Baru kemudian Allah jadi ada. Karena kalau Allah seperti itu, tidak ada kemudian menjadi ada, maka Allah butuh kepada yang mengadakan. Kalau Allah butuh kepada yang mengadakan dia, berarti secara logika Allah tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Mending mengibadahi, mending menyembah yang nyiptakan Allah, karena dia lebih punya kuasa. Paham maksudnya ya? Dia lebih punya otoritas untuk diibadahi. Kenapa? Dia punya kuasa mengadakan Allah. Ini kalau kita anggap Allah punya apa? Permulaan. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi apa? Ada. Makanya sifat Allah yang wajib kita yakini adalah qadim. Tapi qadim saja nggak cukup. Karena qadim itu masih sifatnya memiliki ihtimal, masih memiliki kemungkinan. Qadim itu artinya lama. Iya kan? Lama itu kan bisa jadi punya permulaan atau tidak punya permulaan. Yang penting dia dari dulu sudah ada. Durasi waktunya
lama, panjang ke belakang, itu namanya qadim, lama. Iya. Nah, untuk menafikan bahwasanya Allah itu lama karena sebelumnya tidak ada, kemudian pernah ada, kemudian sampai sekarang sudah lama, beliau bawakan kalimat lanjutannya tanpa permulaan, lama yang tanpa permulaan. Karena bisa jadi lama dengan adanya permulaan. Seperti semua barang-barang kita yang lama atau wujud apapun yang sudah disifati dengan lama. Mobil lama. Sebelumnya ada permulaannya. Awal-awal dia masih baru ya. Iya kan? Dia baru diciptakan, baru dibuat. Sebelumnya dia tidak ada. Jadi jangan pernah punya bayangan Allah sekarang lama, berarti dulu pernah jadi apa Allah? Baru, nggak ada kayak gitunya. Artinya baru apa? Baru ada, nggak ada itu. Makanya beliau sebutkan lanjutannya tanpa permulaan. Supaya jangan pergi analoginya kita itu, Allah ini lama, berarti dulu pernah apa ini? Pernah baru. Kalau baru kan berarti baru ada. Setelah sebelumnya, nggak ada. Allah nggak ada kayak gitunya. Nah kalau kayak gitu, Allah berarti butuh kepada yang mengadakan dia. Kalau dia masih butuh, ya kalau dia masih butuh, minimalnya untuk menjadikan dia ada, mengeluarkannya dari ketidakadaan, berarti dia masih belum layak untuk disembah. Karena masih butuh. Gitu. Kalau ada yang nyiptakan Allah nggak ada jadi ada. Nggak mungkin dia nyiptakan dirinya sendiri. Karena dari ketidakadaan dia nggak punya power apa-apa. Dia nggak punya kudroh. Dari mana dia punya sifat kudroh? Kemampuan untuk menciptakan dirinya sendiri. Sementara dirinya saja nggak ada. Jadi kemungkinannya cuma dua. Kalau Allah pernah nggak ada, kemudian ada. Dia diciptakan oleh entitas yang lain. Iya kan? Maka nggak layak nyembah siapanya? Allah. Mending nyembah entitas yang lainnya ini. Sang pencipta ini. Ya. Kalau nggak gitu, kemungkinan Allah nyiptakan apanya? Dirinya sendiri. Ini mustahil. Kenapa? Sesuatu yang nggak ada, nggak mungkin dia punya kemampuan untuk mengadakan dirinya sendiri. Dari mana sumber kemampuan dia itu? Orang dianya sendiri nggak ada. Nah, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila ya hatta ada kal urjunil qadim. Surat apa ini? Yasin. Dan bulan kami tentukan titik-titiknya. Tiap malam itu berubah. Titik munculnya ke bulan itu. Hatta ada kal urjunil qadim. Sampai akhirnya nanti bulan itu berubah. Kembali menjadi sabit. Iya kan di akhir-akhirnya kan menjadi sabit. Awal muncul hilal namanya. Iya sabit. Kemudian semakin besar. Sempurnalah pada pertengahan bulan menjadi apa ini? Purnama. Badr. Makin ke belakang apa lagi kembalinya? Kembali sabit lagi. Itu namanya kal urjun. Sampai akhirnya bulan itu kata Allah kal urjunil qadim. Seperti pelepah kurma yang sudah tua. Kalau pelepah tua. Disifati oleh Allah dengan qadim. Apa? Lama. Pelepah yang sudah lama. Makin apa ini? Makin neku dan dari sisi kekuningannya. Kan udah nguning dia. Pelepah yang paling bawah lah. Kalau sawit itu kan yang paling bawah. Paling apa dia ini? Karena awalnya yang masih tegak gini ya. Iya kan Bang? Baru kemudian tumbuh buahnya situ kan makin terdorong dia makin apa dia ini? Makin melengkung. Ya kan kayak gitu bentuknya apa? Bulan di akhir kan kayak gitu dia jadinya. Nah, proses itulah ada permulaannya dia. Ada. Jadi kalimat qadim dalam Al-Qur'an sendiri digunakan untuk makna sesuatu yang sudah lama dan memiliki permulaan. Lama yang dia dulunya pernah apa? Baru. Makanya ini ditepis sama beliau nggak mau kita punya anggapan kalau Allah lama berarti sekarang lama berarti dia pernah jadi apa? Baru. Nggak ada. Kalau baru kan dari sebelum ada menjadi ada. Itu awal-awal dibilang apa? Baru. Jadi lawannya. Nggak pernah Allah jadi sesuatu yang apa ini? Baru. Memang Allah dari dunia sudah ada. Gitu. Daimun bilantihain. Ini ke depan sekarang. Kalau tadi mundur ke belakang, nggak pernah ada fase di mana Allah tidak ada, kemudian menjadi ada. Kedepannya juga sama. Allah akan ada selama-lamanya tanpa akhir. Ini kemana? Arahnya? Arah waktunya ke depan. Besok ada. Besoknya lagi Allah akan ada. Besoknya lagi. Besok lagi. Besok lagi. Terus apa? Ada. Namanya apa? Abadi. Yang mundur ke belakang tadi,
Sebelumnya itu Allah ada, sebelum hari ini ada, sebelumnya lagi, semalamnya lagi, semalamnya lagi, semalamnya lagi, sampai tak terhingga. Itu namanya sifat apa? Azali. Lawannya apa? Kalau ke depan, abadi. Bahasa kita udah jadi ya. Abadi itu artinya selama-lamanya ada. Kalau selama-lamanya dari dulunya udah ada, namanya apa? Azali. Allah punya dua-duanya. Allah azali dan Allah apa? Abadi. Abadi artinya apa? Besok ada, lusa, minggu depan, tahun depannya lagi, tahun depannya ada ya terus selama-lamanya. Namanya istilahnya apa? Abadi. Semalam Allah ada, bulan lalu, tahun sebelumnya lagi, tahun lalu lagi, sampai kapan? Nah, namanya apa ini? Sifat Allah yang seperti ini terus ke belakang terus ada, namanya apa? Azal. Ini yang mau dibahas sama beliau. Salah satu keyakinannya ahlu sunnah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengimani Allah itu azali dan apa? Saya baca keterangannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kama dalla alaihi qauluhu taala. Sifat ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir." Makanya lebih bagus sebenarnya Allah itu dinamai Al-Awwal. Karena Allah nggak pernah menamai dirinya dengan Al-Qadim. Kalau dulu kita kecil-kecil, salah satu yang kita hafal itu Qadim ya. Wujud, Kidam, Baqo. Ini Kidam. Sebenarnya awaliyah itu lebih pas. Sesuai dengan nama Allah sendiri apa itu? Yang maha awal. Maknanya sama? Sama. Lebih bagus awal. Gitu. Awal berarti nggak ada yang mendahului siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Qadim masih ada kemungkinan didahului oleh yang lain. Kamu punya mobil lama. Yang lebih lama ada? Ada ya? Didahului oleh yang lain bisa jadi? Bisa jadi. Bukan mobil pertama itu mobil kamu. Tapi disifati lama dia Qadim. Jadi kalimat Qadim, pemilihan frasanya, pemilihan bahasanya itu memang sudah di-setel demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih suka menamai dirinya dengan apa? Al-Awwal. Enggak menamai dirinya dengan Al-Qadim, zat yang maha lama. Gitu. Kenapa? Lama masih mengandung kemungkinan didahului oleh yang lain. Beda dengan Al-Awwal, yang pertama. Ada kemungkinan yang mendahuluinya? Enggak ada. Kalau udah Allah yang pertama, enggak ada pasti yang mendahuluinya. Jadi lebih sempurna nama siapa? Yang mana ini? Al-Awwal atau Al-Qadim? Al-Awwal. Satu mencocoki bahasanya Al-Quran dalam surat Al-Hadid. Wal awwalu wal akhir. Mencocoki Al-Quran. Yang kedua, maknanya awal lebih apa? Sempurna. Jadi dari sisi lafadznya dan dari sisi maknanya jauh lebih bagus nama apa ini? Al-Awwal daripada nama Al-Qadim. Karena nggak ada dalilnya Allah punya sifat atau nama apa ini? Al-Qadim. Karena secara makna juga masih punya celah kekurangan di situ. Gitu. Nah. Wal awal. Ini namanya sifat apa tadi? Azali. Iya. Nggak ada yang mendahului. Semalamnya ada, semalamnya ada, semalamnya. Dia yang pertama kali ada. Siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhir. Wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang paling terakhir. Yang lain udah mati, yang lain mati. Allah paling akhir. Apa ikut fana? Tidak. Dia masih paling akhir. Nggak akan ada yang ada setelah dia. Nggak ada lagi. Gitu. Ini sifat apa? Abadiyah. Yang tadi sifat azaliyah. Gitu. Wa qauluhu ta'alaihi salatu wassalam. Dan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Dalil yang kedua dari hadis. Dalam riwayat Muslim. Antal awwal. Ya Allah, antal awwal. Kalau tadi Allah yang menamai dirinya Al-Awwal, sekarang Rasul yang menamai Allah apa? Al-Awwal. Rasul juga sama, enggak menamai Allah dengan Al-Qadim, yang maha apa? Lama. Antal awwal. Apa artinya awal? Falaisa qoblaka syai'. Tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun. Enggak ada yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sendiri yang menafsirkan Al-Awwal dalam ayat. Bahwa saya maknanya adalah falaisa qoblaka syai', ya Allah engkau adalah al-awwal yang tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun. Sebelum itu enggak ada apa-apa ya Allah. Gitu. Wa antal akhir, dan engkau adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada setelahmu itu sesuatu. Kemudian Allah yang enggak ada, masih ada yang setelah siapa ini? Allah, enggak akan ada kejadian kayak gitu. Gitu. Jadi ini menunjukkan luasnya sempurnanya cakupan Allah secara waktu. Iya. Iya kan?
Awal sama apa ini? Akhir. Semuanya diliputi waktu ini oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi kalimata qadim, namun kalimat qadim, kata qadim yang digunakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, la tutlaqu 'alallahi azza wa jalla illa min babil khabar. Ini tidak dimutlakkan, tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam rangka memberitakan saja, bukan dalam rangka penamaan. Kalau penamaan jangan, karena Allah nggak pernah menamai dirinya dengan apa ini? Qadim. Rasul juga nggak pernah menamai Allah dengan nama apa? Qadim. Dan kita nggak boleh lancang menamai Allah dengan sesuatu yang tidak diberi nama oleh dirinya sendiri atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang lebih paham tentang Allah adalah siapa? Allah, dirinya sendiri. Dari kalangan makhluk yang paling paham tentang Allah adalah siapa? Rasul. Kok bisa kita jangan menamai Allah dengan sesuatu yang nggak pernah Allah dan Rasulnya ngasih apa? Nama tersebut kepada Allah SWT. Allah dan Rasulnya nggak pernah menyematkan kepada Allah nama apa ini? Qadim. Langkah makhluk, manusia yang lain nggak layak menggelari Allah dengan apa ini? Al-Qadim. Kalau mau memberitakan nggak apa-apa. Allah itu Qadim. Maksud saya Qadim itu memberitakan. Nggak saya bilang Allah punya nama apa ini? Qadim. Kalau itu udah memastikan, kita lengketkan pada Allah nama apa ini? Qadim. Maaf cakap. Kita ngasih nama untuk anak-anak kita. Kadang dari awal kehamilan pun udah dia apa ini? Udah dicari-cari kan namanya. Datang orang lain, nempelkan nama suka-suka. Yang bukan yang kamu kasihkan untuk anak. Terima. Lancang ini orang ya. Kita ngasih anak kita nama yang sudah kita tentukan, musyawarah dengan istri, siapa namanya. Datang orang manggilnya suka-suka. Lancang ya. Manusia biasanya padahal gitu loh. Iya kan? Lah ini apalagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi nggak pantas kita sematkan kepada Allah nama yang nggak pernah Allah sendiri menamai dirinya dengan nama itu, atau Rasul menamai Allah dengan nama tersebut. Ngikuti saja. Apa namanya Allah? Al-Awwal. Kalau ngasih tahu Allah itu Qadim, maksud saya nggak pernah ada yang sebelumnya. Allah boleh ngabarkan saja. Tapi menempelkan nama, menyematkan nama, kalau bahasa anak kita sekarang ini, menambalkan apa ini? Nama ke Allah, jangan kecuali dengan nama yang memang diberikan oleh Allah atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Amma min jihati tasmiyah, adapun dalam rangka pemberian nama bagi Allah, falaisa min asma'ihil qadim, maka bukan termasuk dari nama Allah Al-Qadim. Jadi nggak boleh namai anak kita Abdul Qadim, nggak boleh. Kalau Al-Awwal nama Allah, Al-Awwal nama Allah. Orang tadi Allah sendiri mengatakan huwal awwalu wal akhir. Rasul bilang apa? Antal awal. Ya Allah, engkau al-awwal. Jadi kalau mau ngasih anak boleh Abdul Awwal boleh? Boleh. Orang awal nama siapa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atau Abdul Akhir boleh? Boleh. Hambanya Al-Akhir. Al-Akhir nama Allah? Nama Allah. Nah. Tapi nggak ada orang pakai nama itu. Ya, terserah kamu mau pakai itu atau enggak. Masalah bolehnya boleh. Secara hukum syar'inya boleh. Sama kayak kamu ngasih namamu Abdullah, Abdul Aziz, semuanya nama-nama siapa itu? Nama-nama Allah. Abdul Karim, semuanya kan nama-nama apa? Abdul Razak. Iya. Cuman kan masalah familiar saja. Orang mungkin nggak familiar dengan nama Allah Al-Awwal atau apa? Al-Akhir. Karena bodohnya kaum muslimin sekarang. Gitu. Taunya dari Asmaul Husna cuman yang dinyanyi-nyanyikan saja itu. Kalau nggak masuk dalam liriknya itu berarti bukan apa ini? Bukan nama Allah. Kitanya yang ngajinya kurang apa? Jauh. Kitanya yang terlalu membatasi nama Allah hanya sebatas yang dinyanyikan. Nah, ada yang nyanyi anak-anak itu ya. Nah, ini nggak cuma itu. Kembalinya kepada Al-Quran ataupun hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditetapkan oleh Al-Quran atau ditetapkan oleh hadis sebagai nama bagi Allah, maka kita manusia ini, makhluk ini, hamba ini wajib untuk apa? Memberikan nama itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, untuk Allah bukan Rasulnya, penamaan Allah. Wa innama min asma'ihil awal. Yang termasuk dari nama Allah itu adalah al-awwal. Itu nama Allah. Jadi boleh kalau ngasih nama anak kita Abdul Awwal. Boleh sama kayak Abdullahnya itu.
Sama kayak Abdurrahman, sama kayak Abdul Aziz, sama kayak Abdul Rahim, sama kayak Abdul Razak, sama Abdul Hakim, semuanya nama-nama Allah, penghambaan kepada Allah semuanya sama. Nah, yang termasuk nama Allah adalah Al-Awwal. Al-Awwal laisa mislul qadim. Awal itu laisa mislul qadim, enggak sama kayak Al-Qadim. Gitu loh. Al-Awwal itu maknanya enggak sama dengan Al-Qadim. Paham beda maknanya tadi ya? Kalau awal betul-betul enggak ada yang sebelum Allah sesuatu apapun. Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun. Kalau qadim masih ada peluang didahului oleh sesuatu? Masih. Apa contohnya? Jam lama. Ini jam lama. Iya. Ada yang mendahulunya, bisa jadi banyak bahkan ya. Walaupun ini mungkin sama mungkin udah 20 tahun mungkin lah. Tapi ada kemungkinan yang mendahului dia. Sangat besar kemungkinannya ada. Walaupun dia sudah punya sifat sekarang apa? Qadim. Artinya apa? Lama. Tapi beda kalau Anda bilang ini jam pertama. Ada yang mendahulunya? Nggak ada. Kalau ada yang mendahului, nggak layak ini dibilang apa? Al-awwal, jam pertama. Yang pertama itu, yang pertama kali diciptakan itu yang dibilang apa? Makanya maknanya awal beda dengan makna apa? Al-Qadim. Li'annal Qadim, sisi perbedaannya sekarang. Karena nama Al-Qadim, qad yakunu qablahu syai'un. Bisa jadi sebelumnya ada sesuatu yang mendahului. Itu namanya Qadim, kan lama. Artinya soalnya lama saja. Bisa jadi ada yang lebih lama. Sangat besar. Gitu. Jangankan yang lama, yang udah disifati dengan antik saja pun, masih ada yang bisa mendahuluinya? Masih ada. Kuno misalnya, iya kan? Yang kesannya itu sudah sangat apa ini? Lama lah. Atau purba bahkan. Wah, ini kan kesannya udah sangat apa ini? Jauh ke belakang ya. Bisa jadi ada yang mendahuluinya? Sangat bisa. Walaupun udah sifatnya nggak lagi lama. Kalau lama kan mungkin kita nggak terlalu jauh mundur ke belakang. Ya. Unik atau langka atau apalah yang mundurnya kesannya sangat apa ini? Jauh. Beda dengan al-awwal. Nah, ini manusia pertama. Adam manusia pertama. Ada yang mendahulunya? Nggak ada. Karena kita sudah mensifatinya sebagai yang pertama. Kalau kita bisa sifat Adam manusia lama. Atau manusia purba. Masih ada kemungkinan didahului yang lain? Masih. Nah. Amal awal. Adapun nama al-awwal. Falaisa qablahu syai'. Maka tidak ada sesuatu sebelumnya. Qala alaihi salatu wassalam, berkata tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awal falaisa qablaka syai'. Engkau ya Allah adalah al-awwal yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Lakinnal muallif rahimahullah, akan tetapi walaupun tadi maknanya qadim itu mengandung celah kekurangan seperti itu, bisa jadi didahului oleh yang lain, akan tetapi penulis sudah berhati-hati ketika menyebutkan oleh itu qadim. Dia pasang ring pengaman. Ya, pasang tindakan kehati-hatian. Apa itu tindakan kehati-hatiannya? Faqala, beliau mengatakan, qadimun bilabtidain. Beliau Allah itu lama yang nggak punya apa? Permulaan, yang nggak ada yang mendahuluinya. Sehingga maknanya kembali kepada makna apa? Awal. Tapi kalau cuma qadim titik saja, sudah sempurna itu? Belum. Bisa jadi ada yang mendahuluinya. Tapi Allah bilang, beliau tambahkan kehati-hatian, bilabtidain. Allah lama yang tidak ada yang mendahuluinya. Sehingga maknanya kembali kepada al-awwal. Nah. Wa amma law qala qadim wa sakata. Adapun jika beliau hanya mengatakan Allah itu qadim, kemudian beliau diam. Qadim saja, kemudian beliau diam. Fahadha laisa bisahihin fil makna. Maka ini tidak benar secara makna. Karena kurang sempurna bagi siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nggak ada kritikan sama sekali. Walaupun beliau menggunakan frasa, kata qadim, beliau sudah melengkapinya dengan kalimat apa? Bilabtidain. Lama yang nggak punya apa? Permulaan. Artinya memang dia yang pertama gitu. Qala rahimahullahu ta'ala. Wala la yafna wala yabidu. Kemudian Allah itu tidak akan fana, tidak akan binasa, tidak akan hilang, tidak akan hancur. Allah itu. Ini abadi selamanya ada. Ini penekanan untuk bagian yang kedua tadi. Allah itu apa? Daimun. Selamanya
Ada bilantihain, tanpa adanya akhir. Nggak ada selesainya, nggak ada endingnya. Itu tadi nggak ada permulaannya, nggak ada apanya? Akhirnya. Gitu. Dia tidak akan fana dan tidak akan hilang dan tidak akan musnah. Al-fana wal bait bimakna wahid. Kefanaan dan bait secara bahasa Arab maknanya sama. La yafna wa la yabidu. La yafna dengan yabidu maknanya apa? Sama. Jadi diulangi hanya sebagai penekanan saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil hayatil baqiyatid daimah. Disifati dengan kehidupan yang abadi. Kalau tadi kehidupan yang apa? Azali. Semalam hidup, semalam lagi hidup, semalam lagi hidup, semalam lagi apa? Hidup sampai awalnya hidup. Nggak pernah ada fase mati baru kemudian apa? Hidup. Atau nggak ada kemudian baru jadi apa? Ada. Kalau kita sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Jangankan zatnya, wujudnya. Namanya saja pun nggak ada. Sebutannya aja pun nggak ada. Kata Allah dalam surat Al-Insan apa? Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkuro. Apakah belum datang? Kamu nggak ingat apa wahai manusia? Di saat kamu dulunya nggak punya sebutan apa-apa. Waktu orang tua kita belum nikah. Atau belum melakukan hubungan badan yang lahirnya kita. Ada sebutan untuk kita? Nggak ada. Baru setelah kita ada di dalam perut ibu kita, ada sebutannya. Apa dibilang? Janin. Atau dibilang apa? Bayi. Iya kan? Atau kalau dalam konteks yang lebih kecil lagi, disebut zigot. Iya kan? Masih berupa sel itu ya. Iya kan? Sel telur kemudian dibuahi oleh apa ini? Sperma. Jadi namanya zigot. Ada namanya. Baru ada. Sebelumnya ada. Sebelum jadi itu kita nggak ada namanya apa-apa kita. Apa namanya kita coba? Gitu. Nggak ada. Sebutannya aja pun nggak ada. Kalau kita pernah melalui fase ketidakadaan, baru kemudian jadi ada. Kemudian setelah ada pun, balik lagi apa? Balik lagi nggak ada. Jauh berbeda dengan sifatnya siapa tadi? Allah. Di depan maupun di belakang. Kalah telak kita manusia. Makhluk semuanya kalah telak. Sudah di awal. Kalah. Iya kan? Pernah nggak ada. Kemudian nanti setelah ada pun balik nggak ada. Allah ada terus. Gitu. Kita udah nggak ada. Adanya ini aja pun banyak apanya? Banyak kekurangannya? Banyak. Ya dari sisi kekuatannya dulu bisa apalah. Udah ada ini. Iya, dengan segala kekurangannya kita, kelemahan. Allah itu adanya dengan segala kesempurnaannya. Nah, nggak pernah Allah nggak ngelihat dulu kayak kita bayi, baru kemudian bisa melihat. Nggak bisa kayak kita misalnya, nggak bisa jalan, baru kemudian bisa apa? Jalan. Dulu nggak bisa ngomong, kemudian bisa apa? Ngomong. Itu udah ada itu. Dengan segala kekurangannya kita, kemudian sok-sokan sombong. Loh, nggak ingat dasarnya dulu sama sekali nggak ada. Kalau kita diingatkan dengan asal muasal ayah kita yang hina, iya kan? Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang apa ini? Memancar kita ini cuman. Dalam ayat yang lain, ma'in mahin, air yang apa ini? Hina, yang rendah. Ada nggak laku airmu itu dijual. Sekarang itu kan orang-orang tertentu aja yang dijual sperma. Nggak ada air yang hina. Kalau mau lebih sadis lagi mengingatkannya, ingatkan dari sebelum ada. Kurang jauh mundurnya kalau hanya sampai airnya siapa ini? Ayah kita. Itu kan udah kayak cikal bakal itu. Sebelumnya nggak ada apa-apa juga, ayah kita pun nggak ada. Kok bisa-bisa pas sudah ada jadi apa ini? Merasa tinggi. Nah, Allahu subhanahu mausufun bil hayatil baqiyatil daimah. Allah itu disifati dengan sifat kehidupan yang abadi. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini Allah tegaskan kesempurnaan hidupnya siapa ini? Allah. Supaya jangan ada yang berani menyandingkan hidupnya Allah dengan hidupnya siapa? Sekarang kita makhluk hidup, punya sifat haya, hidup. Orang dibilang makhluk apa ini kita? Makhluk hidup. Tapi jangan pernah bayangkan, jangan pernah dikomparasi, dibandingkan antara hidupnya Allah dengan hidupnya siapa? Hidupnya Allah, kata Allah, hayyun la yamutu. Hidup yang nggak pernah apa? Mati.
Nah, wallahu la ya'ti alaihil fana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihinggapi dan didatangi oleh yang namanya kefanaan, ketiadaan. Fana itu tiada lagi, balik nggak ada. Gitu. Allah nggak akan pernah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Wajahnya saja atau dengan seluruh zatnya? Seluruh zatnya, bukan hanya yang kekal wajahnya Allah saja. Allah punya banyak sifat, yang kalau sifat itu pada kita jadi anggota apa? Badan. Tapi jangan pernah samakan ya, organnya Allah itu dengan siapa? Zatnya Allah dengan organ tubuhnya siapa? Manusia. Allah bilang Allah punya wajah ini. Semua itu akan binasa kecuali wajahnya siapa ini? Allah. Menunjukkan Allah punya apa ini? Wajah yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama Allah itu dengan suatu apapun dari makhluknya. Gitu. Wa qala subhana. Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan apa? Fan. Apa ini? Fana. Akan habis, akan binasa, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap tersisa, akan tetap abadi, akan tetap ada wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha agung. Nah, falahul baqa'u subhanahu wa ta'ala, maka hanya milik Allah keabadian subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya pasti apa ini? Pasti fana gitu. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Surga dan neraka. Abadi. Abadi ini surga dan neraka? Iya. Tapi kan nggak seperti kehidupannya adanya Allah. Surga dan neraka awalnya tetap nggak ada. Walaupun dia abadi. Kenapa kok abadi? Karena ada orang-orang yang diabadikan di dalam keduanya. Iya kan? Kalau surga udah jelas. Neraka ada yang diabadikan di dalamnya? Ada. Kalau ada orang yang mau diabadikan di dalam neraka, orang-orang kafir ini kan abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya apa ini? Selama-lamanya. Ya, kalau orang yang kekal selamanya disiksa ya otomatis nerakanya apa ini? Ya abadi lah. Kalau enggak di mana dia dihukum setelah itu? Kalau neraka itu punya batas apa ini? Masa berlakunya, habis itu udah hancur nerakanya. Dan di mana lagi dihukum siapanya? Penghuni neraka yang abadi tadi. Begitu juga dengan surga. Karena kita akan dikekalkan di dalam surga, maka otomatis surganya pasti apa ini? Pasti kekal. Gitu. Cuman bedanya, ya jangan, berarti sama kayak Allah lah berarti. Allah dari awalnya apa ini? Ada. Beda dengan neraka dan surga. Awalnya nggak ada diciptakan Allah, jadi apa? Ada. Tetap nggak akan ada yang menyamai kesempurnaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalqu yamutun summa yub'atsun. Adapun makhluk itu nanti semuanya akan mati dan mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Wa kanu fil awwali adaman. Sehingga makhluk itu di awalnya adalah adam, sesuatu yang tidak apa? Ada. Enggak ada apa-apa. Iya kan, kita dulu enggak ada apa-apanya nih. Kita semuanya di awal adalah adam, sesuatu yang tidak ada. Summa khalaqahumullah, kemudian baru setelah itu Allah menciptakan, mengadakan makhluk. Makanya namanya makhluk. Kalau belajar bahasa Arab namanya itu isim maf'ul. Makhlukun, sesuatu yang diciptakan. Kalau Allah namanya khaliq, itu isim subjek. Dia yang jadi subjek pelakunya, dia yang mencipta. Kalau makhlukun ini apa? Kata objek yang diciptakan. Kalau bahasa Indonesia kan ada susunan SPO ya, subjek, predikat, apa? Objek, ya kan? Muhammad makan nasi. Muhammad ini jadi apa dia? Subjek, dia pelaku. Gitu namanya khaliq. Kata-katanya sama, penciptaan. Cuman kan ada dua unsur, ada yang mencipta, ada yang diciptakan. Gitu. Jadi makhluk itu asalnya nggak ada, kemudian ada. Gitu. Summa yamutun, kemudian mereka itu akan mati. Summa yab'atsuhumullahu azza wa jalla. Baru kemudian setelah itu diciptakan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayah wa laisa lahu nihayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki permulaan. Permulaan tuh ya, permulaan awal jadi. Itu nggak ada. Nggak ada, kemudian baru jadi ada. Nggak ada itu. Wala laisa lahu nihayah. Allah juga nggak punya apa ini? Akhir. Nggak pernah akhirnya Allah itu sampai segini. Nggak ada. Jadi semuanya Allah itu sifatnya azali dan juga apa ini? Abadi. Azali kemana ini arahnya? Ke belakang. Abadi kemana arahnya? Ke depan. Besok ada, besoknya terus ada. Kalau ini semalam ada, semalam lagi ada, semalam terus ada. Nggak pernah ada di mana titik di mana Allah tuh tidak ada. Gitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun yang setelahnya penjelasannya agak panjang ya, berkaitan dengan sifat irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya sebagai kisi-kisi saja bahwasanya ya, sifat irodahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna, Artinya apa sempurna? Semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa ini? Terjadi. Itu tanda kesempurnaan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pasangannya sifat yang kemarin, kudroh. Untuk menghasilkan suatu perbuatan, ya, harus ada dua unsur yang wajib ada. Kehilangan salah satu unsur ini menjadikan perbuatan itu tidak ada. Apa itu? Kudroh, kemampuan, dan iroda, keinginan. Kamu punya kudroh, kemampuan, tapi tidak muncul apa ini? Keinginan, muncul perbuatan? Enggak. Sekalipun perbuatan yang ringan. Apa itu? Ngangkat HP misalnya. Saya punya kudroh, punya kemampuan, punya. Tapi saya enggak punya iroda, enggak ada keinginan. Terangkat ini? Tidak. Atau sebaliknya. Iya, punya keinginan mau ngangkat ini. Tapi enggak punya apa? Kemampuan. Terangkat? Enggak akan. Kapan baru terangkat? Kalau dikombinasikan antara kudroh dengan apa ini? Iroda. Saya mampu dan saya mau. Paham ya? Gitu. Dan Allah sempurna dua-duanya. Kemarin udah kita bahas apanya? Kudrohnya sempurna. Irodahnya juga apa ini? Sempurna. Artinya apa? Semua yang dia inginkan pasti akan apa? Terjadi. Makanya kalimatnya, rumusnya, Masya Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang dia inginkan pasti akan apa ini? Terwujud. Karena sempurnanya kudrohnya. Kalau dia udah berkeinginan, karena sempurna kemampuannya, pasti akan apa ini? Terwujud. Beda dengan kita. Iya kan? Kita terbatas apanya? Kudrohnya. Iya kan? Kalau irodahnya, nggak ketulungan. Semuanya apa ini? Mau. Iya kan? Tapi apa? Terbatas apa? Kemampuan. Gitu. Kebanyakan angan-angan. Mau ini, mau itu, banyakan yang nggak jadi. Dari kecil, cita-cita jadi apa? Dokter. Mana coba dari kita yang dulu sampai sekarang ini sama sampai cita-citanya dari kecil dulu. Ada yang mau cita-cita jadi pilot, ada yang... Banyak kan lari semua itu. Kenapa? Ketidakmampuan kita untuk mewujudkan apanya? Irodahnya. Karena memang irodahnya kita sangat kurang. Nggak bisa kita mewujudkan semua irodahnya siapa ini? Kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tinggal menginginkan saja. Kalau ada keinginan kita ya, yang tidak tercapai, berarti memang belum diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu. Selesai. Semudah itu konsepnya. Jadi nggak ada cerita sedih, nggak ada cerita galau, nggak ada cerita gagal move on. Kalau paham konsep bahwasanya sesuatu yang nggak terjadi itu bukan karena Allah nggak mampu. Memang Allah nggak mau itu terjadi. Sudah selesai. Semudah itu memahaminya. Oh ya sudah, bisa apa aku? Memang Allah nggak berkehendak. Selesai. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.